Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah kita, Allah yang dahsyat. Kekuatan kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dan kekuatan kuasa Tuhan selalu memenuhi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau mendengar firman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita menyerahkan pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang Maha Kuasa. Kekuatan kuasa-Mu tetap kami rasakan dalam hidup kami. Di setiap hari, di setiap saat, dalam situasi seperti apapun, kuasa-Mu sama dan tidak pernah berubah. Kami bersyukur untuk segala kekuatan dan anugerah-Mu bagi kami. Limpahkan itu terus bagi kami, supaya kami tetap kuat dan tetap bersukacita dan menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jamah kami semua. Berikan kami hati yang terbuka kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Bagi yang sakit Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan kesembuhan terjadi. Bagi yang lemah Tuhan, kehadiran-Mu kami butuhkan untuk memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami siap menerima firman-Mu dalam ibadah kami di pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, harusnya hari ini kita sudah dapat beribadah di gereja, tapi karena satu dan lain hal, kita belum dapat hadir bersama-sama di rumah Tuhan. Dan pada kesempatan ini, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk terus memandang Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Pada Suara Narwastu Impact Community Gereja Pantekosta di Indonesia, Klender, Jakarta Timur, pada live streaming di tanggal 14 Juni ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua membuka Alkitab kita dan kita mau membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16. Saya bacakan beberapa ayat. Ayat yang pertama sampai ayat 3. Lalu kita lompat pada ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan kupilih untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Tetapi 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tengahmu, di tempat yang akan kupilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, masih ingat kita kepada hari yang disebut Hari Raya Pantekosta. Hari Raya Pantekosta itu dirayakan bersamaan dengan Paskah. Apa yang kita pelajari di dalam Alkitab, baik Paskah dan Hari Raya Pantekosta, adalah suatu peristiwa yang dahsyat yang Tuhan lakukan di tengah umat Tuhan. Karena Paskah dan Pantekosta adalah satu peristiwa untuk membawa umat Tuhan mencapai dan tingkat kerohanian yang tinggi, sebab Allah berpihak dengan umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, Pantekosta merupakan hari raya terbesar dalam kalender Yahudi. Dan ini merupakan peristiwa perayaan penuaian setelah panen gandum pada hasil pertama, atau yang disebut di dalam Alkitab hulu hasil. Dan apa yang mereka peroleh merupakan berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan mereka yang penuh tekanan, sebab mereka berada di bawah perbudakan. Tetapi Tuhan membuat mereka terlindungi dari situasi yang berat, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka. Jadi saudara-saudara, ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mendapat hasil pertama dalam panen pertama itu, mereka persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita baca di dalam kitab Ulangan tadi. Nah, apa pelajaran yang kita dapat dari ibadah umat Tuhan dalam berkorban, dalam mempersembahkan persembahan di hari raya besar itu bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di perjanjian baru, bahwa hari Pantekosta melambangkan awal dari penuaian jiwa-jiwa. Kita akan lihat nanti saudara-saudara, tapi kita melihat dulu makna Pantekosta bagi kita. Dalam kitab Ulangan dan juga di dalam kitab Imamat pasal 23, saudara membaca di sana bahwa hari raya Pantekosta dimaknai begitu luar biasa oleh bangsa Israel. Karena dalam tradisi Israel, hari raya ini dihitung dengan benar dan baik. Setelah 7 kali 7 tahun, ada 49 tahun. Maka hitungannya adalah yang disebut Pantekosta itu adalah jumlah 50. Jadi Pantekosta itu adalah hari ke-50. Setelah 7 kali 7 tahun yang disebut, yang dihitung bagi umat Israel, itu harus genap. Jadi 50 hari Pantekosta harus dirayakan dengan benar, tanpa cacat sedikit pun. Dan hari Pantekosta ini juga dimaknai sebagai hari tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun yang berbicara mengenai pembebasan total yang Allah nyatakan bagi umat Tuhan.
ketika mereka sekian puluh tahun menjadi budak, mengalami tekanan hidup yang boleh dikatakan bahwa tidak ada harapan untuk mereka dapat hidup dalam pembebasan itu. Tetapi Tuhan hadir bagi mereka sesuai dengan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka bahwa mereka akan mengalami kelepasan. Dan saudara-saudara, janji Allah itu tergenapi ketika Tuhan datang bagi mereka. Lalu hal yang lain yang kita lihat tentang hari raya Pantekosta dimaknai juga merupakan hari diberikannya hukum Taurat di Perjanjian Lama yang kita baca di dalam kitab Ulangan, bahwa hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama itu ada kolerasinya dengan Perjanjian Baru, yaitu yang kita tahu peristiwa Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan kepada suatu pengharapan baru. Saudara-saudara, betapa luar biasa sukacita yang dialami oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel atau juga orang Yahudi. Sebab Paskah dan Pantekosta yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan perintahkan sebagai satu syarat mutlak untuk mereka lakukan, maka saudara-saudara, pelajaran luar biasa bagi kita adalah menunjuk kepada kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan ini suatu pengharapan hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita pelajari di dalam firman Tuhan tentang Kisah Rasul pasal 2 menyangkut peristiwa pencurahan Roh Kudus. Semua ini ada kaitan. Bahwa dalam Kisah pasal 2 menyangkut pencurahan Roh Kudus, di sana kita mempelajari dimulainya penggenapan dari janji Allah yang dinyatakan oleh Nabi Yoel dalam pasal yang kedua. Pada ayat yang ke-28, ayat 29, di sana kita menemukan tentang Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Apa kehebatan pencurahan Roh Kudus? Dan ini sangat penting buat kita. Kita memperhatikan di sana bahwa selain semua orang dipenuhkan dengan Roh Kudus dan murid-murid secara khusus, mereka diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat yang maha tinggi. Dan pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid, di mana mereka dilengkapi dengan kuasa, kita memperhatikan di sana menyatakan bahwa Yesus Kristus, Petrus khususnya, dan rasul-rasul yang lain tampil dengan kekuatan penuh karena urapan kuasa Roh Kudus itu. Mereka pada awalnya tidak berani untuk menyatakan siapakah Yesus. Tetapi ketika kuasa Roh Kudus memenuhi para rasul, mereka dengan berani menyatakan bahwa Yesus Kristus yang mereka salibkan, yang orang-orang Yahudi salibkan, yang mereka aniaya, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah juru selamat. Mereka berani menyatakan itu tanpa rasa takut. Berbeda ketika kuasa Roh Kudus belum memenuhi mereka. Ketakutan yang luar biasa menyebabkan mereka tidak berani untuk tampil sebagai saksi Tuhan dari pengalaman rohani yang luar biasa yang mereka alami. Tetapi berbeda ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka tidak pernah khawatir dan tidak ada rasa pesimis untuk hadir menyatakan kekuatan dari kuasa Tuhan itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, selain mereka menyatakan Yesus adalah Tuhan, mereka dengan berani juga menyatakan firman Tuhan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia tentang kebenaran. Menginsafkan dunia tentang penghakiman.
Ini bukan hal yang mudah untuk mereka dapat suarakan di tengah-tengah kehidupan dunia yang dikuasai oleh kebobrokan moral, oleh kejahatan yang luar biasa. Mereka berada pada penguasa-penguasa yang diktator. Tetapi saudara-saudara, apa yang dapat membendung murid-murid para rasul kalau kuasa itu memenuhi mereka? Dan alhasil dari pemberitaan firman Tuhan bagi rasul-rasul pada ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah mereka menghasilkan petobat-petobat baru yang kita ketemukan di dalam Alkitab. Ada kurang lebih 3.000 jiwa bertobat, percaya Yesus, memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Ini yang disebut lahirlah gereja awal, gereja mula-mula yang lahir. Dan saudara-saudara, kita melihat ketika Tuhan bekerja dengan kuasanya yang dahsyat, maka orang-orang percaya yang mengalami itu, mereka terdorong dengan kuasa Tuhan untuk ambil bagian di dalam satu pelayanan yang besar. Tapi saya ingin untuk kita memperhatikan di dalam firman Allah menyangkut nubuatan. Bahwa nubuatan Allah menggenapi penyataan firman Tuhan, memperlihatkan kepada dunia bahwa setiap nubuatan ada hitungannya. Hari-hari yang kita jalani dalam hidup kita bukan sekedar kita jalani begitu saja. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan telah memperhitungkan hari-hari di mana kita hidup. Penyelamatan yang kita alami dalam hidup kita adalah juga hari di mana Tuhan telah tetapkan. Dia telah hitung begitu luar biasa. Tetapi yang harus kita lihat dalam peristiwa nubuatan yang terjadi adalah Tuhan bekerja dengan kekuatannya. Saudara perhatikan di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-9. Kita perhatikan tadi saya membaca dan kita melihat pada ayat yang ke-9 pada Ulangan yang ke-6. 7 minggu harus kamu hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Alkitab menyatakan apa yang harus dimulai oleh umat Tuhan. Dan itu dihitung begitu cermat dan harus diperhitungkan. Saudara-saudara, Daud kita ketemu di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 umpamanya. Daud berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa maksud ayat ini? Sesuai dengan tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat Tuhan untuk menghitung hari di mana mereka melakukan apa yang dapat mereka lakukan bagi Tuhan. Saudara-saudara, menghitung hari-hari kata Daud di dalam Mazmur 90 tadi, kita harus melihat apa yang terjadi sekarang. Kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa manusia hidup telah ditentukan 70 tahun sampai 80 tahun. Hidup itu adalah hidup yang tidak lagi seperti di bawah 70 tahun. Artinya apa? Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk melihat diri kita, apa yang kita buat dalam hidup kita, dan melihat konsep kesempatan yang Tuhan berikan di mana kita hidup. Berarti bahwa kalau Alkitab berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Artinya bahwa Tuhan mendorong kita untuk melihat peluang apa yang Tuhan berikan kepada kita di kesempatan yang kita peroleh sekarang, di momen
yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Dengan waktu yang relatif singkat yang Tuhan berikan. Kalau kita berbicara tentang usia kita, apakah kita akan sampai pada usia yang ditentukan oleh Alkitab? Bahwa hari-hari usia di atas 70 tahun adalah hari-hari yang berat bagi kita. Artinya bahwa bukan itu yang menjadi persoalan, tetapi yang menjadi persoalan bagi Alkitab adalah apa yang kita lakukan dalam hidup kita, baik itu menyangkut pelayanan, ibadah kita kepada Tuhan, harus diberikan prioritas yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita lupa menghitung waktu dan kesempatan atau melihat waktu dan kesempatan di hari di mana kita hidup sekarang, maka kita akan kehilangan kairos Tuhan. Kita sering lupa melihat hari di mana kita ada sekarang dengan kesempatan hari besok yang Tuhan berikan kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita gagal menghitung waktu yang kita ada sekarang untuk melihat peluang yang Tuhan berikan untuk kita lakukan dalam hidup kita, maka sekali lagi kita akan kehilangan banyak kesempatan yang baik yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Nah, apa makna bagi kita saudara-saudara dalam melakukan hari-hari yang Tuhan berikan di hari Pantekosta bagi bangsa Israel? Di ketuangan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi rasul-rasul di Kisah Rasul pasal 2. Mereka tidak langsung menjadi orang yang pesimis hidup, atau mereka tidak menjadi orang yang bermasa bodoh atau berpuas diri dengan berkat yang Tuhan berikan. Tetapi dengan spontan mereka bergerak dengan kekuatan Tuhan, karena itu adalah pada hari itu adalah momen atau waktu yang tepat untuk mereka bergerak, menyadarkan setiap orang supaya orang mengerti akan hakikat kedaulatan Tuhan. Sebab di kesempatan yang Tuhan berikan sekarang tidak akan kembali lagi untuk hari-hari yang lain. Nah, apa makna bagi kita? COVID-19 dan tatanan menuju hidup normal baru harus kita sikapi dengan menggunakan kesempatan untuk memperbaiki cara kita mengikut Tuhan. Kita harus renungkan hidup kita di kesempatan ini. Bagaimana kita harus datang kepada Tuhan? Apa yang harus kita buat dalam hidup kita di kesempatan yang Tuhan berikan buat kita? Kalau situasi yang kita hadapi sekarang, mungkin kita dibingungkan, dipusingkan dengan situasi ini. Bagaimana harus keluar dari situasi ini? Itu adalah bagian yang kita juga nggak bisa pungkiri atau nggak bisa abaikan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau bagi kita. Kita didorong oleh api kuasa Tuhan. Saudara, tema di belakang saya ini, Burning in Spirit. Mari kita bawa hidup kita untuk dibakar dengan satu semangat dan kekuatan Tuhan. Untuk berbuat apa yang harus kita buat bagi Tuhan. Bukan lagi kita sibuk untuk melihat situasi ini. Bagaimana cara untuk menghadapi situasi yang berat ini. Tetapi mari kita memohon kekuatan Tuhan untuk tampil sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita untuk melihat situasi ini agar kita menjadi orang-orang yang dapat bermanfaat bagi dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Yang pertama adalah Allah mau untuk Allah ingin bagi kita untuk kita terlibat menjadi bagian menggenapi kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Sebab inilah yang Tuhan mau. Saudara, perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 1 pada ayat yang keempat. Saya membaca untuk kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul
pasal pertama ayat yang ke-14 maksud saya. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-14. Ayat ini berkata, mereka semua, maksudnya orang-orang percaya, rasul-rasul dan orang-orang percaya yang menaati kebenaran firman Tuhan, yang meresponi kebenaran firman Tuhan, semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Saudara perhatikan baik-baik bahwa sikap orang-orang percaya, murid-murid yang mengalami berkat yang besar dari Tuhan. Sebelum berkat yang besar yang mereka dapat, ayat ini mencatat mereka bertekun dengan sehati. Kata bertekun ini adalah menunjuk kepada penundukan diri. Hanya ada satu konsep di dalam roh mereka, di dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka adalah mereka harus tunduk kepada Tuhan, menantikan Tuhan untuk menyatakan kehadiran Tuhan bagi mereka dengan sikap yang benar. Yang ayat ini bilang dalam ayat 14, sehati. Nggak ada lagi kasak kusuk kiri dan kanan. Nggak ada lagi merasa bahwa kok kenapa Tuhan berbuat sesuatu yang berat bagi kita. Mereka tidak lagi melemparkan kesalahan kepada satu dan kepada yang lain. Tetapi pada hari itu hati, jiwa dan roh mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka dipenuhi oleh semangat dari Tuhan dengan ada sikap yang benar untuk datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang kita temukan di situ adalah mereka memberikan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Salah satu adalah mencari Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, di tempat rahasia Tuhan. Saudara-saudara, memang ketika kita mengalami terpaan, apa saja terpaan itu, wajar manusiawi kita akan berontak mungkin. Hati kita akan mengeluh. Kita berat menghadapi itu. Siapa yang bisa menolong kita ketika kita mencari pertolongan kepada siapapun yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara, barangkali pertolongan itu bisa datang. Tetapi kita semua harus akui bahwa tidak ada pertolongan dari siapapun yang dapat membackup kita secara maksimal. Tetapi ketika kita merendahkan diri, masuk dalam hadiratnya di tempat rahasia Tuhan, berdoa dengan tekun, dengan sehati, maka Tuhan akan hadir untuk menyatakan rahasia kehendaknya dalam hidup kita. Lalu bagian yang ketiga, bagian yang ketiga dari peristiwa sikap murid-murid pada ayat 14 tadi adalah mereka menghasilkan buah kesatuan tubuh Kristus. Pada ayat 44 menceritakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sulit ya Bapak Ibu untuk kita dapat menerapkan prinsip ini dalam hidup kita. Sulit adalah karena kita masih dipenuhi oleh sifat kedagingan, lebih kepada mementingkan diri sendiri. Tetapi saya percaya kalau ini pernah dialami oleh orang-orang percaya di Kisah Rasul pasal 2, maka kita juga akan mengalami ini. Tidak ada yang bisa menahan kita untuk berbuah bagi Tuhan. Memberikan sesuatu apa yang terbaik dalam hidup kita. Memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Apalagi ayat ini berkata bahwa yang punya kelebihan tidak merasa bahwa milik itu adalah milik mereka, tetapi mereka menganggap bahwa apa yang mereka punya adalah punya bersama. Saudara-saudara, Tuhan menolong kita agar kita mampu keluar dari situasi yang masih membelenggu dan mengikat kita. Saya ingatkan kembali kepada kita di dalam Markus 14. Menyangkut tentang perempuan
pada waktu Yesus datang di Betania, maka datanglah seorang wanita yang membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni, asli, tidak palsu, bahkan yang punya harga mahal. Apa yang dia lakukan? Tanpa basa-basi, tanpa memikirkan untung rugi, ketika kasih Tuhan itu hadir dalam hidupnya, dia memecahkan buli-buli itu, kata firman Allah. Lalu dituangkannya, dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Bahwa kalau wanita ini pernah melakukan hal yang mungkin kita juga sulit mau melakukan, berkorban dari apa yang kita punya yang berharga, yang mahal dan lain sebagainya. Tetapi wanita ini tidak pernah merasa bahwa ini adalah punya dia. Ini adalah miliknya segala-galanya. Ini adalah hartanya segala-gala. Tidak ada lain lagi. Kalau saya akan melayani Yesus dengan kondisi dan keadaan seperti ini, bagaimana saya hari besok? Wanita ini menyadari bahwa Tuhan tentu adalah Tuhan yang hidup yang perlu diperhatikan. Jadi saudara-saudara, kita perlu ambil posisi rohani yang terbaik dalam hidup kita. Mengambil bagian untuk membawa minyak yang mahal, memecah-mecahkan buli-buli itu, sifat kedagingan kita, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, dari minyak buli-buli yang dipecahkan, minyak yang dipecahkan di buli-buli itu, maka membawa satu kehidupan yang berbau harum bagi sekitarnya. Dunia sedang menantikan kehadiran kita di tengah situasi yang berat ini. Situasi kita ini adalah berbicara tentang situasi kekinian. Ketika dunia disibukkan untuk mencari vaksin, menangkal virus yang berat ini. Tetapi sampai hari ini itu belum pernah terjadi dan barangkali tidak akan pernah terjadi. Dunia juga sedang sibuk mengatur situasi ekonomi yang berat, menjaga ketatanan hidup masyarakat yang semakin hari semakin tak terkendali. Dapatlah dikatakan bahwa dampak dari keadaan virus ini membawa orang mulai mencari apa yang mereka dapatkan. Dunia tidak akan pernah melakukan apa yang terbaik. Tapi kehadiran kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang saya bilang tadi, dunia yang berat, mari kita ambil bagian yang Tuhan kehendaki adalah berdiri sebagai umat Tuhan, menjadi tiang, menopang keadaan yang berat yang dialami dunia. Saudara baca Yeskiel pasal 22 ayat 30. Di sana dijelaskan Tuhan mencari seorang yang mau terbeban untuk mendirikan tembok, untuk dibangun kembali. Tembok yang teruntuh itu adalah bicara tentang kehidupan moral yang hancur. Tembok yang mau roboh itu bagi umat Tuhan, tembok itu adalah merupakan prestise bagi mereka. Dan Alkitab berkata Tuhan mencari seorang yang dapat berdiri untuk memikul beban dan tanggung jawab ini. Jadi saudara-saudara, mari kita perhatikan penjelasan situasi kejahatan yang dijelaskan dalam Yeskiel pasal 22. Pada ayat 25 sampai ayat 29. Saudara-saudara, betapa kejahatan yang begitu luar biasa dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan umat Tuhan ada di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kejahatan demi kejahatan. Hak orang dirampas. Terjadi penyimpangan moral yang luar biasa. Dari situlah Tuhan menaruh belas kasih bagi dunia yang kacau itu. Dan Tuhan mencari gereja di hari-hari ini untuk berdiri menjadi tiang penopang di tengah dunia yang sibuk, yang kacau ini. Haleluya, saudara-saudara, dalam situasi dunia yang dipenuhi oleh kejahatan,
Roh Kudus hadir, memenuhi rasul-rasul, dan akhirnya kita membaca di sana, mereka mampu mengembalikan normal baru, mengembalikan tatanan hidup yang baru. Dan inilah yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita, bahwa mari kita sebagai jemaat Impact Community, seperti rasul-rasul di dalam kisah rasul itu dan orang-orang percaya, mereka mengenapi janji Tuhan ketika Roh Kudus datang. Mereka berdiri, terbentuknya jemaat mula-mula adalah mereka berdiri sebagai tiang untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Dan jemaat yang hadir itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka ikuti kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terbangun itu mereka hidup dalam persekutuan, pemecahan roti. Ada hubungan yang intim yang mereka lakukan dengan Tuhan. Dan hadirat Tuhan hadir di sana. Mereka saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Tidak ada yang merasa bahwa milik mereka adalah hak mereka yang harus dipertahankan. Dan bagian yang terakhir yang kita jumpa di dalam peristiwa ketuangan Roh Kudus itu adalah ketika murid-murid dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Mereka tampil bersaksi menyatakan dunia dengan segala kebobrokannya. Mereka menyatakan kebenaran Allah dengan berani, dengan gagah perkasa tanpa ada rasa takut. Dan ada banyak orang diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan hadir untuk kita siap menjadi alat Tuhan. Untuk mengembalikan dunia yang rusak dengan segala kejahatannya menjadi dunia yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan ini akan membawa kita kembali melihat rancangan Tuhan yang indah yang harus terjadi bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang maha besar, kami tunduk di hadapan Tuhan. Selain itu kami juga datang kepadamu dan memohon pengampunan kami kepadamu. Karena kami terlalu lama hidup mementingkan diri sendiri tanpa mau terlibat ambil bagian dalam rencana pemulihan yang Engkau sedang kerjakan bagi dunia yang jahat ini. Ya Tuhan, kami yakin bahwa inilah momen di mana Tuhan sedang bekerja untuk dunia ini, tetapi dunia yang dipulihkan ini Engkau akan memakai kami. Kami siapkan diri kami untuk dipakai, dilengkapi oleh kuasa Tuhan untuk memulihkan dunia yang penuh dengan kejahatan. Supaya banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di rumah saja, selalu kita memohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan terus membaharui kita, memulihkan bangsa kita, dan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita juga mau berdoa kepada Tuhan buat pekerjaan yang Tuhan sedang taruh bagi kita di gereja kita yang sedang direnovasi ini, supaya Tuhan memberikan peluang yang baik, kesempatan, cuaca yang baik agar rumah Tuhan ini dapat selesai dengan baik. Tuhan yang layak dipuji dan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa bagi bangsa kita sebelum kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Sekali lagi ya Tuhan, kami tundukkan kepala kepadamu. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Mohonlah kiranya Tuhan memberikan hikmat dan marifat bagi pemimpin bangsa Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Mampukan mereka untuk selalu membuat yang terbaik walaupun mereka penuh kelemahan. Tetapi pertolongan Tuhan kami butuhkan untuk mereka dapat mampu mengendalikan situasi yang berat bagi bangsa ini.
juga bagi seluruh komponen di bangsa ini, baik dari pusat, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Mereka semua adalah perangkat-perangkat negara kami. Untuk mereka juga dapat bekerja dengan tulus untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terutama juga kami berdoa, oh Tuhan, untuk mereka yang masih terkapar di rumah sakit. Oh Tuhan, di tempat-tempat tertentu dengan kesempatan yang terjadi ini, pemerintah melakukan satu kebijakan normal baru. Tapi oh Tuhan, dengan kami tidak disiplin, kami mohon ampun karena keadaan ini juga dapat memilukan, sebab di tempat-tempat tertentu ada banyak yang diserang dengan virus penyakit yang mematikan ini. Mampukan Tuhan, sembuhkan mereka, mampukan para medis menangani ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami kepada Tuhan yang empunya semuanya. Kiranya Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah rahmat dan anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Kiranya berkat kasih sayang Tuhan melimpah bagi kami. Di setiap pribadi, setiap keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalian kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita terus mengimani seperti doa Yabes, supaya terjadi kegerakan yang besar dalam hidup kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kiranya doa Yabes ini menjadi gaya hidup kami. Terima anugerah dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.